menyampaikan kebenaran, dan setiap yang mendengarkan, baik yang mendengarkan di tempat ini maupun di luar sana yang mengikuti live streaming pada saat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Ya. Salam. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita bisa untuk mendengarkan firman Allah, ya. Dan saudara-saudara, firman Allah saat ini temanya iman kepada Yesus merupakan anugerah. Ya, iman kepada Yesus merupakan anugerah Allah. Ya, saudara, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa agar diselamatkan membutuhkan anugerah Allah yang mutlak sehingga dapat percaya pada Yesus. Ya. Jadi, saudara, iman itu pun adalah anugerah. Ya, nah ini hal yang harus diperhatikan. Jadi, saudara, iman pada Yesus artinya kalau kita bisa sampai percaya pada Yesus, saudara, itu bukan karena memang kita mampu untuk punya iman, ya, bukan karena dari dalam diri kita ada kemampuan untuk bisa mempercaya Allah. Saudara, orang berdosa tidak bisa percaya. Nah, orang berdosa tidak bisa percaya begitu saja. Ya. Orang berdosa itu tidak bisa percaya begitu saja. Nah, makanya saudara, karena manusia sudah jatuh dosa dan karena itu maka manusia tidak bisa percaya, tidak bisa datang sendiri pada Yesus. Maka karena itu butuh anugerah. Ya. Makanya saudara, ini judulnya iman kepada Yesus merupakan anugerah dari Allah. Nah, ini kita akan mempelajari ini, ya. Saudara, ini perlu kita pahami karena supaya kita jangan salah, supaya kita memiliki iman sejati. Karena iman sejati membuat kita memiliki keyakinan keselamatan dalam Yesus itu, ya, itu menjadi iman yang pasti. Itu menjadi iman yang dimana kita yakin keselamatan kita benar-benar selamat, dan keselamatan itu tidak akan bakalan bisa hilang. Kenapa saudara? Karena iman yang kita miliki itu bukan iman dari diri kita. Iman yang kita punya itu bukan iman dari kemampuan kita. Kita nggak punya iman sendiri. Nah saudara, kecuali Allah beranugerah menjamah kita, membuka hati kita sehingga kita bisa percaya. Makanya saudara, manusia yang jatuh dalam dosa agar diselamatkan membutuhkan anugerah Allah yang mutlak sehingga dapat percaya pada Yesus. Jadi percaya pada Yesus itu bukan karena kita bukan karena kita bisa percaya, bukan karena kita mampu percaya, bukan karena memang hati kita lembut lalu kita percaya pada Tuhan, tidak. Orang berdosa hatinya sudah bejat. Orang berdosa hatinya sudah keras, sudah membatu. Nggak mungkin orang berdosa bisa percaya. Ya. Nggak mungkin orang berdosa bisa percaya pada Tuhan. Nah saudara, konsep ini harus diperhatikan baik-baik. Karena saudara, ada dua perbedaan keyakinan. Ada orang percaya, dia percaya pada Yesus bahwa iman itu adalah anugerah. Ya. Dan ada satu sisi lagi, ada kelompok lagi yang percaya bahwa iman itu adalah merupakan sesuatu yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Jadi saudara, dua ini berbeda. Yang pertama, iman itu anugerah Allah. Benar-benar iman itu karena Allah yang mengaruniakan pada orang. Dan ada satu sisi lagi di mana iman itu adalah benar-benar dari diri manusia. Saudara, ini punya perbedaan besar. Ini punya perbedaan besar.
Jadi jangan dianggap ini hal yang yang remeh. Ini bukan ajaran yang remeh, saudara. Saudara, ya, keselamatan yang benar yaitu keselamatan itu oleh iman. Tapi iman itu adalah iman karena anugerah Allah. Ini yang benar. Nah, iman yang keliru, saudara, iman itu yaitu iman yang percaya pada Yesus, tapi iman itu adalah sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri. Ini satu hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Itu berbeda secara luar biasa. Ya, sehingga saudara dari sini nanti akan muncul ada aliran-aliran kelompok, ya, yang memiliki kepercayaan yang berbeda sekalipun satu agama, sekalipun kita Kristen, tetapi kita memiliki jenis iman yang berbeda, terutama dalam hal keselamatan. Makanya saudara, banyak orang-orang, ya, yang aliran kedua, di mana orang itu percaya kepada Yesus, mereka selamat, tetapi iman itu adalah dari diri mereka sendiri, itu dari kemampuan mereka sendiri. Nah, iman seperti ini biasanya imannya nggak bisa dipastikan 100%. Maksudnya iman pada keselamatannya tidak bisa dipastikan 100%. Nah, itu bedanya. Nah, kalau iman benar-benar itu sebuah anugerah, kalau kita bisa percaya pada Yesus, itulah sebuah anugerah yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Iman seperti ini akan membuat perbedaan besar. Perbedaannya, saudara, di mana orang yang punya iman seperti ini mereka percaya 100% bahwa keselamatan itu pasti dan keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya. Jadi saudara, ini dari dua konsep berbeda mengenai iman, itu akan membuat kelompok yang berbeda, akan membuat dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok yang berkata bahwa keselamatan itu masih bisa hilang, dan ada satu kelompok lagi yang berkata keselamatan itu tidak bisa hilang. Nah, saudara, kelompok yang berkata keselamatan itu tidak bisa hilang, itu adalah kelompok di mana orang itu percaya bahwa iman itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Jadi kalau saudara percaya, itu karena anugerah Allah. Bisakah Anda percaya sendiri pada Yesus? Bisakah orang berdosa bisa percaya pada Yesus? Orang berdosa tidak bisa percaya pada Yesus, kecuali orang berdosa itu diberi anugerah untuk percaya pada Yesus. Jadi orang berdosa itu gak bisa percaya pada Yesus, kecuali ada anugerah, di mana Allah menjamah orang itu, memberikan anugerah sehingga orang itu bisa percaya pada Yesus. Nah, ini iman yang membuat nanti konsep berikutnya keselamatan itu tidak bisa hilang. Jadi dari iman ini yang bertitik pada penekanan anugerah, artinya hanya karena Allah semata mengaruniakan iman pada orang itu, sehingga orang kelompok ini percaya bahwa keselamatan itu pasti dan tidak bisa hilang. Nah, orang yang merasa imannya dari diri sendiri, dari kekuatan sendiri, dari kemampuan sendiri, nah nanti ini akan memunculkan sebuah aliran, sebuah kelompok yang berkata bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kalau tidak hati-hati bisa hilang. Ya, keselamatan itu kalau Anda nggak serius, ya, Anda nggak jaga dengan ketat, bisa hilang. Nah, saudara, keselamatan seperti itu tidak bisa dijamin 100%. Artinya keselamatan itu masih diragukan. Nah, saudara, maukah hidup dalam keraguan? Orang yang ragu-ragu susah untuk bisa tidur. Ya. Orang yang ragu-ragu gampang stres. Jadi kalau sampai keselamatan kita belum pasti, ya, saudara, saya percaya kita adalah orang yang memiliki keraguan-raguan di dalam hidup ini. Kita belum punya kejelasan yang pasti tentang keselamatan kita. Kita nggak punya kejelasan yang pasti mengenai kematian kita. Setelah kita mati kemana? Ya. Nah, saudara, ini dua aliran kepercayaan ini, dua konsep yang berbeda ini membentuk kelompok yang berbeda. Sehingga di gereja itu muncul aliran ini, muncul aliran ini. Ya, saudara, kita kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Ya. Nah, saudara, sebelum saya berbicara bahwa seseorang bisa percaya pada Yesus itu adalah anugerah, saudara, saya akan menyampaikan saudara beberapa poin akibat dosa. Kita harus pahami dulu ini, karena akibat dosa ini nanti akan mengajarkan kepada kita bahwa memang kita manusia nggak bisa buat apa-apa lagi. Kalau bukan anugerah Allah, kita nggak bakalan bisa selamat. Kita bakalan nggak akan bisa percaya.
Ya, jadi saudara, kita akan belajar ini. Kita akan belajar dulu. Saya akan menyampaikan ada poin-poin mengenai akibat dosa. Ya, saudara lihat, perhatikan di sini akibat dosa. Yang pertama, ya nanti tolong Pak Heri baca, mungkin nanti ada satu ayat aja sebagai perwakilan. Yang pertama, saudara, akibat dosa. Ini harus diperhatikan dulu supaya nanti kita bisa memiliki konsep keselamatan yang benar. Saudara harus tahu konsep dosa, harus tahu konsep akibat dosa. Akibat dosa itu apa? Manusia yang berdosa itu, saudara, jadi apa? Ya, berakibat apa dosa itu dalam hidup manusia? Nah, saudara, manusia jadi berkeadaan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Pertama, saudara, akibat dosa, manusia berdosa tidak bisa berbuat baik. Ini yang pertama. Jadi manusia berdosa tidak ada yang bisa berbuat baik. Siapapun manusia di dunia ini, nggak ada satupun yang bisa buat baik. Alkitab berkata tidak ada yang baik kecuali Allah. Ya. Nah, saudara, tolong kita baca Yesaya 64 ayat 6. Tolong nanti Pak dibaca. Ya, saudara, satu ayat saja kita baca bahwa manusia tidak ada yang baik. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikianlah kami, ya, demikianlah kami sekalian, ya, adalah najis. Semua orang najis. Terus dikatakan, dan segala kesalehan kami, segala kesalehan, mau apapun kesalehan yang seseorang buat, mau dikumpulkan seluruh kesalehannya, tetap kesalehannya itu adalah najis, kain kotor, dikatakan kita. Segala kesalehan kami adalah kain kotor. Jadi kebaikan itu di pandangan Allah hanyalah kain kotor. Saudara, kalau ada orang mensejajarkan dirinya dengan kebaikannya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan dengan kebaikannya, dengan dasar kebaikan, saudara, itu adalah orang yang tidak sadar bahwa kebaikan itu adalah hanya kekejian, hanya kejijikan di mata Allah. Makanya saudara, paling bahaya kalau orang mensejajarkan dirinya bisa bersekutu dengan Allah karena kebaikan. Ya, sekali lagi saya ulang, paling berbahaya kalau seseorang menganggap dengan kebaikannya, ya, dengan kebaikannya ia bisa mensejajarkan dirinya dengan Allah sehingga dia bisa bersekutu dengan Allah. Itu paling berbahaya. Martin Luther berkata itu adalah ajaran yang paling berbahaya. Jadi kalau kita mensejajarkan diri kita bisa bersekutu dengan Allah, kita bisa datang kepada Allah dengan kebaikan, itu adalah ajaran yang paling berbahaya. Ya, jadi ini poin yang pertama. Poin yang pertama, manusia berdosa tidak bisa berbuat baik. Poin yang kedua, akibat dari dosa, saudara, yang kedua, manusia berdosa tidak bisa mencari Allah. Manusia berdosa tidak bisa apa? Tidak bisa mencari Allah. Nggak ada yang bisa mencari Allah. Jadi kalau kita ini nggak dicari Allah, kita nggak bisa cari Allah. Kita bisa cari Allah kalau Allah lebih dulu mencari kita. Tolong Pak Heri baca Roma 3 ayat 11. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini Alkitab, ini firman Allah. Saudara, siapapun manusia yang sekalipun kelihatannya baik, saudara, di dalam Allah tidak ada yang bisa mencari Allah. Dalam pandangan Allah tidak ada yang bisa datang pada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa cari Allah. Jadi kalau Allah tidak cari kita, kita nggak bisa cari Allah. Artinya kalau Allah tidak punya anugerah untuk menyelamatkan kita, kita habis, kita nggak bisa diselamatkan. Tidak ada orang satupun yang bisa cari Allah, nggak ada. Nah, persoalannya banyak orang mencari Allah dengan kebaikannya. Kebaikan, saudara, itu tidak akan cukup untuk bisa membawa kita datang pada Tuhan. Ya, jadi saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa cari Allah. Oke, lanjut saudara, akibat dosa. Manusia berdosa, ketiga, manusia berdosa tidak bisa. Oh iya, ini salah ya. Ini tidak bisa berkenan pada Allah. Ya, manusia berdosa tidak bisa berkenan pada Allah.
Ya, tolong Pak Heri baca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin ada orang berkenan pada Allah. Nggak ada orang yang berkenan pada Allah tanpa iman. Ya. Nah, sekarang bagaimana supaya punya iman? Supaya kita bisa berkenan pada Allah. Tanpa iman dikatakan tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Iman itu dari mana? Iman itu anugerah. Jadi kalau kita nggak punya, tidak dikaruniai anugerah untuk percaya, habis saudara. Kita nggak akan bakalan bisa percaya. Jadi saudara, tidak ada orang yang bisa berkenan pada Allah kalau tanpa iman. Ya, itu jelas ya. Bagian keempat, ya, manusia berdosa tidak bisa mengerti Injil atau Allah. Ingat saudara, orang sudah jatuh dalam dosa. Orang yang sudah jatuh dalam dosa itu artinya sama dengan berada di bawah kegelapan. Artinya tidak akan mengerti Injil. Artinya tidak akan mengerti Allah kalau bukan anugerah. Ya. Saudara, kita tolong baca Pak Heri 1 Korintus 1 ayat 18 dan ayat 23. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya, saudara, perhatikan, manusia berdosa tidak bisa mengerti Injil, tidak bisa mengerti Allah. Ya. Saudara, di dalam bacaan kita tadi 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 23, saudara, kata firman Allah bahwa pemberitaan salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Jadi saudara, Injil itu atau berita Injil itu tidak dikenali oleh orang berdosa, oleh manusia berdosa. Tidak mungkin manusia berdosa bisa mengenal Injil yang benar kecuali karena anugerah. Jadi kalau sampai ada orang bisa percaya Injil, itu karena anugerah. Karena manusia berdosa pada dasarnya tidak kenal Allah. Pada dasarnya manusia berdosa tidak mengerti Injil. Bahkan Injil buat orang berdosa adalah kebodohan. Padahal Injil itu adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan. Tapi bagi orang yang berdosa itu hanyalah kebodohan. Injil itu hanya kebodohan. Jadi artinya manusia berdosa kalau mau mengerti Injil ya memang perlu anugerah. Nggak bisa mengerti sendiri. Nggak bisa dengan pemikiran kita sendiri tiba-tiba bisa mengerti Injil. Nggak bisa. Kalau Tuhan tidak membukakan pengertian Injil pada kita oleh anugerahnya, maka kita pun tidak akan tahu namanya Injil. Makanya kalau saudara sampai bisa dengarkan Injil, wah itu luar biasa. Itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Itu hadiah terbesar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tidak ada hadiah yang paling besar di dunia ini kecuali tahu Injil, tahu kebenaran, tahu keselamatan. Halo, amin, haleluya. Ya, saudara, perhatikan, manusia berdosa tidak bisa mengerti Injil. Ya, poin kelima, akibat dari dosa, saudara, manusia berdosa tidak bisa datang pada Yesus. Tolong Pak Heri baca Matius 16 ayat 16 sampai 17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Saudara, perhatikan, manusia berdosa tidak bisa datang pada Yesus. Ketika Yesus bertanya pada para muridnya, "Siapakah aku ini?" Di antara para murid,
Saudara Petrus menjawab, apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu apa kata Yesus? Ya, Petrus bin Yunus, Simon Petrus bin Yunus. Ya, itu kamu tahu itu bukan dari dirimu. Tapi itu karena apa? Karena Allah menyatakannya. Allah yang menyatakan itu bagi Petrus, sehingga Petrus bisa katakan, bisa percaya Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kalau sampai Petrus bisa, itu karena Allah yang menyatakannya. Allah yang mengaruniakannya itu pada Petrus. Kalau saudara juga hari ini percaya pada Yesus, dengarkan Injil dan percaya pada Yesus, itu juga anugerah. Ya, bagaimana saudara bisa datang dari Papua, datang ke tempat ini untuk mendengarkan berita Injil kalau bukan Tuhan yang mengutus saudara ke tempat ini? Kalau bukan Tuhan yang membuka hati kita untuk percaya, bagaimana kita bisa datang dari mana-mana, dari Sibolga, dari mana kita bisa percaya pada Yesus? Kita orang berdosa. Kalau bukan Tuhan yang menyatakannya, Allah Bapa tidak menyatakannya, kita tidak akan mengerti Yesus. Bagaimana Anda bisa percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Bagaimana Petrus bisa? Dan Yesus bilang, Yesus tegaskan, bukan kamu yang bisa menyatakan itu. Allah yang menyatakan itu kepadamu. Jadi berbahagialah kalau sampai saudara sudah dengarkan Injil, percaya pada Yesus, itu karena Tuhan. Ya, karena Tuhan yang membuka itu pada kita. Ya, oke, lanjut. Saudara, manusia berdosa ke-6. Poin ke-6, akibat dari dosa, akibat dari kejatuhan manusia dan jatuh dosa. Yang ke-6, manusia berdosa mati di dalam dosa atau mati secara rohani. Ya, nanti tolong baca Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ya, kamu dahulu, Efesus pasal 2 ayat 1, kamu dahulu Sudah mati. ya, mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang berdosa mati secara rohani. Orang berdosa mati secara rohani. Ya, dikatakan kamu dahulu mati. Ya, kamu dahulu mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi orang berdosa itu mati secara rohani. Ya, mati secara rohani itu artinya aktif terus-menerus untuk hidup bagi dosa. Artinya tidak bisa hidup bagi Allah. Ya. Dan yang kedua, mati rohani itu artinya tidak mau tahu tentang Allah. Tidak bisa hidup bagi Allah. Itu namanya mati rohani. Nggak bisa mampu melakukan yang baik yang di pandangan Allah, tidak bisa. Jadi saudara, orang berdosa itu, perhatikan baik-baik, orang berdosa itu mati karena dosa. Mati karena dosa. Artinya manusia itu, saudara, tidak bisa bersekutu dengan Allah secara rohani. Tidak bisa datang pada Allah, tidak ada hubungan dengan Allah. Saudara, manusia berdosa jauh dari Allah. Orang berdosa hidup tanpa Allah, hidup tanpa pengharapan. Orang berdosa berada di bawah murka Allah. Nah saudara, kalau orang berdosa ini ya mau hidup secara rohani, mau bisa bersekutu dengan Allah, itu kalau bukan Allah yang beranugerah, gak bisa. Makanya keselamatan itu kembali lagi anugerah. Jangan pernah berpikir engkau selamat karena engkau baik. Jangan berpikir karena engkau selamat karena engkau punya iman. Iman itu anugerah. Bahkan pertobatan pun itu adalah anugerah. Kalau saudara sampai bertobat, sampai saudara nanti menjauhkan diri dari dosa, itu juga anugerah.
Ya, Allah yang bekerja secara supranatural dalam diri kita, sehingga kita dihidupkan kembali dari mati rohani menjadi hidup rohani kita. Itu yang disebut istilah lahir baru. Kita dihidupkan kembali, kita dilahirkan baru. Setelah kita lahir baru kita bisa percaya. Kalau belum dilahirkan baru tidak bisa percaya. Kalau belum dilahirkan baru, manusia itu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi lahir baru itu pekerjaan siapa? Pekerjaan manusia sendiri, nggak bisa. Bagaimana manusia bisa melahirkan dirinya? Bagaimana seorang bayi bisa lahir sendiri? Kelahiran itu nggak bisa ditolak. Saudara lahir di mana? Anda nggak bisa tolak. Lahir dari keluarga mana? Lahir di daerah mana? Tanggal berapa? Waktu kapan? Anda nggak bisa tolak. Ya. Anda juga nggak bisa menetapkan saya mau lahir, nggak bisa. Kelahiran itu adalah apa? Itu manusia dalam kelahiran itu pasif, Allah yang bekerja 100% sehingga orang itu bisa dilahirkan kembali. Nah, setelah lahir kembali baru bisa percaya. Bukan percaya dulu baru lahir baru. Nah, banyak orang-orang yang tadi menitik beratkan keselamatan itu karena iman dari diri manusia. Nah, biasanya orang begini, ya, lahir barunya itu sebelum percaya. Jadi percaya dulu baru lahir baru. Nah, orang yang menitik beratkan keselamatan pada diri manusia melalui iman manusia, maka orang itu kelahiran barunya itu setelah percaya. Jadi percaya dulu baru lahir baru. Kalau orang yang percaya keselamatan itu anugerah melalui iman, hanya anugerah saja, itu saudara lahir baru dulu baru percaya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi tidak mungkin kita bisa percaya kalau lahir baru belum terjadi lebih dulu. Nah, ini yang namanya nanti baru muncul iman. Nah, inilah iman yang disebut iman anugerah. Ya, ini bukan iman kesembuhan ya saudara, bedakan. Saudara mau percaya pada Tuhan, Anda sembuh, itu tidak menjamin Anda memiliki iman keselamatan. Karena iman keselamatan itu adalah iman anugerah. Ya, jadi iman anugerah ini yaitu iman yang berfokus pada anugerah keselamatan yang Allah, yang Yesus sediakan melalui pengorbanan Yesus. Itu yang namanya iman untuk keselamatan. Beda dengan iman misalnya minta berkat Tuhan, minta disembuhkan. Itu iman tidak berhubungan dengan iman keselamatan, saudara. Anda berdoa pada Yesus, Anda sembuh atau tidak? Sembuh itu tidak menjamin keselamatan Anda. Anda percaya pada Yesus, Anda berdoa supaya mujizat ekonomi diperbaharui. Ya, supaya berkat-berkat jasmani Anda diturunkan dari surga. Saudara, iman seperti itu bukan iman keselamatan. Karena orang punya iman seperti itu iman tidak bisa menjamin keselamatan. Iman yang menjamin keselamatan adalah iman pada anugerah keselamatan. Dan iman pada anugerah keselamatan itu berasal dari anugerah Allah. Allah yang bekerja secara luar biasa sehingga kita bisa percaya. Sebelum kita percaya, Allah jamah dulu roh kita. Allah menjamah hidup kita sehingga kita mengalami yang disebut kelahiran baru. Yang kelahiran baru ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita pasif, kita dilahirkan. Ini hanya semata-mata karya Allah, karya supranatural Allah sendiri. Kita di situ pasif. Ini penting diperhatikan. Jadi ada dua konsep pengajaran, ya, percaya dulu baru lahir baru, atau lahir baru dulu baru percaya. Nah, ini perhatikan saudara, teliti dalam pengajaran-pengajaran. Ada orang-orang mengajarkan percaya baru lahir baru. Saudara, konsep yang benar lahir baru dulu baru percaya. Nggak mungkin saudara percaya baru lahir baru. Bagaimana? Ya, makanya kalau orang sudah dijamah Tuhan sehingga orang itu lahir baru orang itu bisa percaya. Jadi percaya itu juga karena sudah dilahirkan baru, dilahir barukan dulu. Kalau orang belum lahir baru bagaimana bisa percaya? Artinya kan orang lahir baru itu, orang yang belum lahir baru kan artinya masih tetap dalam dosa, masih tetap dalam kuasa dosa, masih tetap dalam tanpa Allah, tanpa persekutuan dengan Allah, tanpa harapan dengan Allah, tidak punya Allah, tidak punya Tuhan. Itu namanya orang yang belum lahir baru. Nah, sekarang Tuhan melahir barukan kita. Itu pekerjaan Allah semata. Lalu saudara, setelah kita percaya baru Tuhan memberikan kita iman. Nah, ini nanti akan kita pelajari, ya. Tapi ini mempelajari ini secara singkat semuanya. Oke saudara, yang kedua, yang ketujuh, ini akibat dosa manusia, akibat jatuh dalam dosa. Yang ketujuh, poin yang ketujuh, manusia sudah bejat sejak lahir, sejak dalam kandungan. Ya, tolong baca Mazmur 51 ayat 7.
Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 7. Ayat 6. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dan batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tunggu dulu, coba cari tentang manusia lahir dalam kesalahan, dikandung dalam kesalahan. Di mana ayat itu? Ayat 7. Oh, tadi Pak Heru udah baca ayat 7. Coba Niko, mungkin Alkitabnya beda. Mazmur 51 ayat 7. Ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, tadi di mana itu Pak Heri ambil? Hah? Nah, saudara, Alkitab itu sama semua ya. Nggak ada Alkitab kita ini beda. Alkitab saya beda sama Alkitab Kemis, atau Alkitab Kemis beda sama Alkitab Renji. Sama semua ya. Hati-hati nih, menyesatkan. Oke ya, lihat. Saudara, Mazmur pasal 51 ayat 7 dikatakan dalam apa? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam kesalahan, jadi kita ini lahir dari kesalahan. Kita lahir dalam dosa. Terus kedua selanjutnya dikatakan dalam dosa aku dikandung. Kita ini dikandung dalam dosa. Nah, bagaimana orang berdosa bisa kenal Allah? Bagaimana orang berdosa bisa percaya pada Allah? Kalau orang berdosa bisa percaya pada Allah, itu anugerah. Halo, amin? Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, manusia sejak lahir sudah bejat. Manusia dalam kandungan sudah jahat. Nah, saudara, konsep ini menuntun kita pada anugerah. Bahwa keselamatan itu hanya anugerah. Kalau ada orang mengajarkan keselamatan di luar anugerah, itu sesat. Halo, amin? Kalau ada orang mengatakan keselamatan itu harus ditambah dengan perbuatan baik, itu sesat. Selamatan itu hanya karena anugerah. Bagaimana orang berdosa bisa buat baik? Bagaimana orang berdosa bisa berkenan pada Allah? Bagaimana orang berdosa bisa mencari Allah? Semua itu hanya terjadi kalau Allah memberikan anugerah sehingga kita bisa percaya pada Allah. Orang berdosa tidak bisa cari Allah. Orang berdosa tidak bisa baik, tidak bisa melakukan yang baik, tidak bisa mencari Allah, tidak bisa berkenan pada Allah. Ya, orang berdosa sudah bejat dari lahir, sejak dari kandungan. Ya, orang berdosa tidak bisa mencari Allah. Orang berdosa tidak mengerti Injil. Orang berdosa tidak mengerti Allah. Orang berdosa hidup tanpa Allah, hidup jauh dari Allah. Loh, bagaimana kita udah jauh dari Allah mau cari Allah kalau bukan Allah yang datang pada kita? Kalau bukan Allah yang menjamah kita. Oke, saudara, lihat. Saudara, yang ketiga, yang bagian ketiga yang mau kita pelajari saat ini, ya, halaman ketiga. Orang berdosa, perhatikan baik-baik saudara. Orang berdosa tidak dapat datang pada Yesus dengan kehendaknya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya sampai Anda percaya, berarti Allah yang datang lebih dulu pada kita, bukan kita yang datang lebih dulu. Halo, amin? Amin. Saudara, seseorang tidak bisa datang pada Yesus sendiri, nggak bisa. Bagaimana orang bisa datang pada Yesus? Bagaimana orang berdosa bisa percaya pada Yesus? Ini kalau bukan anugerah nggak bisa. Kalau tidak karena anugerah, nggak bisa untuk bisa kita datang pada Yesus. Nggak bisa untuk kita bisa percaya pada Yesus. Nah, saudara, perhatikan. Saya mau menunjukkan ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa memang orang nggak bisa datang pada Yesus kalau bukan anugerah. Oke, kita baca Matius pasal 16 ayat 16 sampai 17. Tadi kita baca ulang lagi. Pak Heri, silakan. Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Ya, saudara, perhatikan ketika Petrus menjawab pertanyaan Yesus, siapakah engkau, siapakah aku ini?
Lalu Petrus menjawab, dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus menjawab itu, Yesus menjelaskan dengan tegas, bukan manusia yang menyatakan itu pada kamu, tapi karena Allah yang menyatakannya. Jadi saudara, manusia berdosa sebelumnya tidak kenal Allah. Manusia berdosa tidak bisa kenal Allah. Manusia berdosa tidak bisa kenal Yesus. Tapi karena Allah menyatakannya, maka manusia bisa kenal Yesus. Makanya Petrus bisa menjawab, Yesus itu adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata dengan tegas, itu bukan manusia yang mengatakan kepadamu, tapi Allah. Ya, Allah yang menyatakan itu. Saudara, artinya gini saudara, sebelumnya Petrus tidak tahu Yesus itu siapa, tidak tahu dia. Tapi Tuhan bilang, kamu bilang itu karena Allah menyatakan, bukan kamu yang menyatakan itu, bukan manusia yang menyatakan itu padamu, tapi karena Allah yang menyatakan padamu. Jadi saudara, Petrus bisa kenal Yesus itu karena anugerah. Artinya gini saudara, kalau Tuhan tidak menyatakannya, kalau Allah tidak menyatakannya, maka Petrus habis dia tidak bisa mengerti Allah. Makanya sekali lagi, kalau saudara bisa sampai kenal Yesus, itu karena anugerah. Ya, saudara, walaupun kita hitam, kalau udah kenal Yesus itu jadi manis. Amin. Walaupun rambut kita keriting, kalau kita udah kenal Yesus itu tidak masalah. Bahkan kadang-kadang bisa langsung lurus sendiri. Oke ya, kalau lurus harus di rebonding, saudara ya. Oke, nah saudara perhatikan, jadi awalnya Petrus tidak kenal. Artinya Allah menyatakan sehingga Petrus tahu siapa Yesus itu. Yesus itu adalah anak Allah, ya, Mesias, anak Allah. Dan saudara, artinya kata menyatakan itu artinya tadinya tertutup, tersembunyi. Artinya orang berdosa itu tadinya tidak kenal Allah. Artinya orang berdosa itu tadinya tidak tahu Allah. Allah itu tersembunyi, tidak kenal siapa Allah, tertutup. Nah itu saudara, kalau bukan Allah yang menyatakan pada Petrus, Petrus tidak kenal siapa Yesus. Ya oke, kita lanjut saudara. Ayat kedua, Yohanes 6 ayat 37. Tolong Pak Eri baca. Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi perhatikan saudara, yang membuat orang datang pada Yesus itu karena Allah memberikan orang itu pada Yesus. Makanya dikatakan semua yang diberikan Bapa. Jadi semua orang yang diberikan Bapa. Jadi sebelum orang datang pada Yesus, Bapa harus membawa orang itu dulu pada Yesus. Nah, orang yang dibawa Bapa ini pada Yesus, itu pasti datang pada Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa mereka pasti selamat dan tidak dibuang. Jadi kalau sampai saudara datang pada Yesus, itu karena Allah yang membuat Anda datang pada Yesus. Allah yang memberikan Anda. Jadi Allah itu, Allah Bapa datang dulu pada kita untuk membawa kita pada Yesus. Lalu akhirnya kita datang pada Yesus, lalu akhirnya kita diterima Yesus, tidak dibuang. Jadi yang bisa saudara, yang bisa bawa kita pada Yesus itu karena Allah Bapa. Ya. Terus Yesus juga pernah berkata, tidak ada seorang pun datang padaku. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ada ayat itu juga kan? Artinya saudara, ada karya 3 pribadi, di mana Allah Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja, sehingga akhirnya kita mendapat anugerah keselamatan. Jadi ini luar biasa. Ya, ini bisa dibilang cinta segitiga. Iya, kalau cinta segitiga itu kuat sekali, saudara. Ya. Allah Bapa yang mencintai kita, Yesus mencintai kita, Roh Kudus mencintai kita. Cinta segitiga. Halo, amin. Saudara, kalau cinta-cinta manusia itu bisa bikin kita stres. Tapi cinta dari Allah itu menyembuhkan. Ya, itu memberikan harapan, itu memberikan jaminan, itu memberikan masa depan. Ya, jadi saudara, tidak ada orang yang bisa datang pada Yesus kalau Bapa tidak memberikan mereka pada Yesus. Artinya kita nggak bisa datang pada Yesus dengan kemauan kita sendiri.
Artinya kita nggak bisa datang pada Yesus dengan kekuatan kita sendiri, kemauan kita sendiri, nggak bisa. Oke, lanjut. Saudara, perhatikan dikatakan jadi iman tidak bergantung pada kehendak manusia, tapi pada kehendak Allah. Jadi iman itu nggak bisa bergantung pada kehendak manusia. Mau Anda percaya kalau Tuhan tidak karuniakan, nggak bisa. Mau apa? Ya. Tapi kalau sampai saudara percaya, itu artinya Anda sudah menerima anugerah. Kalau sampai tetap menolak, itu artinya belum dapat anugerah. Habis, mati saudara, dibuang ke neraka. Di sana ulat tidak akan mati-mati, apinya tidak padam-padam. Haleluya. Amin. Mau ke sana? Tidak. Coba bilang tidak. Tidak. Gitu dong, jangan tidak. Oke. Saudara, ayat terakhir. Yohanes 6 ayat 44 dulu ya. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, saudara, coba ulangi Pak Heri, ulangi. Kurang jelas tuh. Ayat 44 Yohanes 6. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Amin. jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kata Yesus, kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi saudara perhatikan langkah saudara bisa datang pada Yesus. Sebelum datang pada Yesus, ditarik dulu oleh Bapa. Ya, kata ditarik itu sama dengan diseret. Anda tidak bisa tolak. Misalnya waktu Anda bisa mau diseret masuk penjara, Anda nggak bisa tolak. Itu udah diborgol, polisi kiri kanan. Ya, mau memberontak, mau keluar, mau minta bunuh diri, nggak bisa bunuh diri pada waktu itu. Nah, saudara, seperti itu kita sama Allah. Allah itu menyeret kita kepada Yesus. Allah Bapa begitu. Ya. Makanya kalau bisa dibilang keselamatan itu iman tanpa perbuatan, nah itu konsep yang keliru, konsep yang salah. Keselamatan itu anugerah. Allah menarik kita lebih dulu, ditarik, diseret. Ini sebuah penarikan yang nggak bisa ditolak. Ya. Allah tidak memaksa, tapi Tuhan bisa menarik kita dengan cara yang ajaib. Ya, saudara, sehingga kita bisa akhirnya datang pada Yesus. Ya, disitulah baru nanti mulai iman kita tumbuh. Baru disitulah mulai iman kita timbul. Kita mulai percaya pada Yesus. Tapi itu karena ditarik dulu oleh Bapa. Artinya kalau Bapa tidak tarik dulu, kita nggak bisa apa. Berarti ditarik oleh Bapa itu anugerah yang luar biasa. Kalau tidak ditarik, Anda nggak bisa datang. Kalau tidak ditarik Bapa, Anda nggak bisa percaya pada Yesus. Jadi ditarik dulu, digiring dulu saudara, digiring. Ya. Saya pernah digiring waktu kecil oleh bapak saya. Ya, saya lagi tidur di warung. Saya sebenarnya sudah tahu mereka pukul-pukul kaki saya, tapi saya pura-pura tidur aja gitu. Ya, dipukul kaki saya, tapi memang saya nggak bisa tolak. Akhirnya saya diangkat, dibawa pulang, diseret. Saya pura-pura tidur aja, nggak bisa saya tolak. Nah itu seperti itu saudara. Ya. Jadi Allah menarik kita lebih dulu. Allah menarik kita. Allah Bapa membawa kita dulu pada Yesus. Jadi saudara, ini kita di sini nggak bisa buat apa. Untuk datang pada Yesus Anda nggak bisa buat apa. Karena Allah sendiri yang tarik kita, Dia kirim kita pada Yesus. Ya, sehingga makanya Yesus berkata tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Tidak ada. Tidak ada orang yang datang. Jadi kalau misalnya ada orang sampai menolak Yesus hari ini, itu karena memang mereka belum ditarik. Amin. Amin. Karena mereka belum ditarik, mau apa mereka? Makanya sampai kalau nanti ada berkuar-kuar bilang apa itu Yesus, Yesus itu kok dibilang Tuhan, Yesus kok dibilang manusia Tuhan. Kalau macam mereka bilang, karena mereka kan belum ditarik. Biarkan aja mereka ngomong, tak usah marah. Amin. Karena itu memang belum ditarik. Kalau saudara sampai percaya terima Yesus, karena Anda sudah ditarik oleh Bapa. Wah, ini luar biasa saudara. Jadi di sini kita paham bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Kalau ada orang yang mengajarkan lebih daripada ini, saya rasa itu orang yang aneh. Ya, kalau ada orang mengajarkan selain daripada kebenaran seperti ini, itu aneh. Jangan menyampaikan pengajaran-pengajaran aneh di dalam gereja. Ya, teman-teman, pendeta-pendeta, jangan mengajarkan hal yang aneh.
saudara, keselamatan itu sangat mudah. Ya. Kenapa? Karena yang berat sudah ditanggung oleh Yesus. Ya. Keselamatan itu bukan murahan. Keselamatan itu memang mudah, tapi tidak murahan. Kenapa? Karena sudah dibayar, sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi kita sudah dibayar dulu, saudara. Nah, ini semua anugerah. Oke, jadi saudara, keselamatan itu, perhatikan, sampai orang percaya pada Yesus itu karena Allah Bapa menarik dulu. Oke, lanjut ayat 65. Ayat 65, Yohanes 6. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, saudara, ayat 44 ditegaskan lagi di ayat 65. Ini artinya Tuhan itu menekankan bahwa keselamatan itu karena anugerah. Ya, ayat 44 tadi, tidak ada seorang pun yang datang padaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapakku. Sekarang ayat 65, tidak dapat datang pada Yesus kalau tidak dikaruniakan Bapa. Tidak ada seorang pun datang pada Yesus kalau tidak dikaruniakan Bapa. Nah, saudara, ayat ini, ya, ayat-ayat ini, saudara, masih banyak lagi ayat-ayat lain yang sama, yang memiliki makna yang sama. Saudara, ayat ini sangat jelas menunjukkan secara eksplisit bahwa manusia berdosa tidak bisa beriman atau percaya kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Artinya keselamatan itu sampai saudara terima, sampai saudara percaya pada Yesus, itu karena anugerah. Jadi jangan bilang, wah, saya percaya itu adalah kemampuan saya. Salah. Ya. Saudara percaya itu karena Allah yang bekerja, yang menarik Anda pada Yesus, membuka mata saudara sehingga saudara bisa percaya pada Yesus. Saudara, ini jelas. Jadi mari, ajaran ini harus kembali ditegaskan, karena dalam gereja ada banyak paham-paham pengajaran yang berbeda. Ya, dan kita harus, saudara, serius menanggapi Injil. Kita nggak boleh, ya, untuk membawa ajaran-ajaran yang berbeda. Saudara harus ajaran yang berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Allah. Itulah yang kita ajarkan. Kembalilah kepada Alkitab. Jangan menyampaikan ajaran-ajaran yang bertolak belakang atau berdasarkan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Jadi mari kita belajar, mari kita percaya kepada apa kata firman Allah di dalam Alkitab. Saudara, keselamatan itu anugerah. Iman pada keselamatan itu juga anugerah. Amin. Ya. Oke, saudara, itu aja firman Allah yang kita bisa dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.